penelitian LIPI tahun 2004-2006 berhasil menggambarkan peta konflik di Papua. Paling tidak, ada 4 garis besar masalah yang membuat konflik itu bertahan. Pertama adalah adanya tokoh-tokoh Papua yang menilai masuknya Indonesia ke Papua sebagai bentuk upaya paksa penghilangan kesempatan Papua mendirikan negara sendiri. Dari sumber utama ini, kemudian menimbulkan sumber konflik turunan lainnya, yaitu masalah pelanggaran HAM, marginalisasi orang asli Papua, dan ketimpangan hasil pembangunan. Dengan peta sumber konflik seperti itu, masalah mendasar adalah adanya penilaian dari tokoh-tokoh Papua bahwa kehadiran Indonesia di Papua belum mampu meningkatkan harkat hidup orang-orang Papua. Sementara pemegang kekuasaan dan pemerintahan di Jakarta menilai sikap tokoh-tokoh Papua sebagai upaya untuk mendelegitimasikan keabsahan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Persilangan persepsi yang memakan waktu panjang ini pada gilirannya menimbulkan dan mendorong terjadinya aksi-aksi kekerasan dengan tujuan untuk mempertahankan keabsahan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Tokoh-tokoh Papua menilai tindakan untuk mempertahankan keabsahan Papua menjadi bagian dari Indonesia itu sebagai bentuk pelanggaran terhadap HAM orang-orang Papua. Tentu dalam menyikapi tindakan kekerasan aparat negara di Papua, sikap tokoh-tokoh Papua tidak tunggal, sebab ada pula tokoh-tokoh Papua yang berkeyakinan bahwa tindakan pemerintah Indonesia itu adalah benar. Seturut dengan pembelahan sikap ini, di dalam masyarakat Papua juga timbul pengelompokan politik antara yang menjadi pendukung dan yang beroposisi terhadap Indonesia. Dalam perkembangannya, konflik itu bukan lagi antara Papua dengan Indonesia saja, tetapi juga ditransfer menjadi konflik di dalam masyarakat Papua itu sendiri. Berbagai catatan menunjukkan bahwa kekerasan oleh aparat negara terhadap rakyat di Papua terjadi sejak awal 1960-an. Baru pertengahan 1980-an, kekerasan politik ini menjadi wacana publik. Pada tahun 1990-an, terutama sejak kasus pelanggaran HAM di daerah Tembagapura pada akhir 1945 sampai 1995 terungkap, masalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM menjadi wacana publik nasional. Sejak kejatuhan Soeharto 1998, ketika tuntutan kemerdekaan semakin menguat, kekerasan politik juga meningkat.